A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidqin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidqaka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tanpa kesalahan, tanpa celah, tanpa kedoliman, ya. Bahwa segala sesuatu yang Allah datangkan kepada kita, apapun bentuknya, penciptaan terhadap diri kita, ya, peristiwa-peristiwa yang diberikan kepada kita, pemeliharaan Allah lewat petunjuk, lewat contoh-contoh dari mulai nabi, para sahabat, tabi'in, ulama, dan berbagai ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bagian Allah terus-menerus menambah bekal pada proses kehidupan kita, sehingga benar-benar akan bisa menjadikan perjalanan kehidupan kita mempunyai perjalanan yang menguntungkan. Sering diingatkan kepada kita bahwa kehidupan itu terus berlangsung, berganti masa. Mulai dari kehidupan alam rahim, kemudian kita dihidupkan di dunia, ya, untuk mengumpulkan bekal, ya. Kemudian kita beralih kepada alam kubur, ya. Yang ketika kemudian sudah di alam kubur, maka kita pun tidak bisa menambah upaya kecuali ketika kehidupan di dunia itu dimanfaatkan betul-betul, ya, atas 3 hal. Satu, kita punya kesempatan yang banyak, ya, untuk mendapatkan, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita mudah dan memudahkan orang lain untuk beribadah, untuk berbuat banyak kebaikan, dan untuk menegakkan risalah perintah-perintah yang Allah berikan dalam rangka menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, amal jariyah, yaitu amal yang akan bersambung terus-menerus, ya, sehingga akan terus menambah kemudahan, menambah kelapangan, ya, sampai pada akhir, dan kemudian dilanjutkan, ya, dilanjutkan oleh kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam. Kemudian yang ketiga, anak soleh, atau orang yang kemudian memberikan proses, ya, proses pendidikan, menyiapkan generasi dan pengganti kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk memastikan, ya, bahwa perjalanan kehidupan kita itu benar-benar perjalanan yang akan bisa memberikan keuntungan yang besar pada masa di alam kubur, ya, yang masih bisa mendapatkan bagian-bagian terus dari apa-apa yang kita upayakan ketika kita di dunia, dan kemudian pada padang mahsyar, pada hari perhitungan itu sudah terhenti, sudah tidak ada yang bisa dikirim.
Nah, tinggal penentuan apakah kehidupan kita yang abadi itu kita akan ada di surga atau neraka. Nah, untuk itu ibu-ibu, marilah kita membahas ya, atau berbincang-bincang ya tentang keberanian. Kalau kita kemarin berbicara tentang berjuang ya, saat ini kita akan membincangkan, mengevaluasi tentang syaja'ah, berani ya. Karena tanpa itu maka manusia akan mendapati dirinya mendapatkan banyak kerugian ya dalam perjalanannya. Sebaik-baik keberanian adalah keberanian yang muncul secara nyata saat diperlukan. Sebaik-baik keberanian adalah keberanian yang muncul, ya, keberanian yang muncul nyata dan saat diperlukan. Ya. Yang kedua, keberanian itu menjadi pionir. Ya. Jadi keberanian itu oleh Allah diberikan kepada manusia untuk diproses, ditumbuh kembangkan yang paling unggul agar kita menjadi pionir, pendahulu, ya, menjadi sebab ya, dari proses kebaikan yang panjang. Ya. Menjadi pionir menghadapi kehidupan, memikul beban walaupun sendiri. Ya. Maka Allah memberikan kisah yang sangat fenomenal, kisah Nabiullah Ibrahim, yang kisah yang tidak pernah dihapus sepanjang zaman, ya sudah ribuan tahun ya, tidak pernah dihapus, karena memang itu adalah bagian Allah pengen menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang dalam memproses kehidupannya ketika kemudian mendapatkan tekanan dan lawan dari berbagai hal yang harusnya dia lakukan, itu adalah keberanian. Nabi Ibrahim itu menjadi pendahulu ya dalam bertindak seorang diri. Dia diuji dengan orang yang terdekat, ayahnya, dan orang yang terkuat, ya, Raja Namrud. Seorang diri. Ya. Namun dia selalu menjadi penemu ya atas apa saja yang menjadikan kehidupan itu kemudian menjadi lebih baik. Banyak kisah-kisah yang diberikan ya dari sosok Nabiullah Ibrahim sendiri. Ya, Allah ingin sampaikan bahwa keberanian itu memang akan menopang ya bagian kehidupan yang besar. Pionir itu selalu melahirkan suasana yang produktif, penuh berkah. Ya. Mereka-mereka yang memang menjadi sebab, ya. Mereka-mereka yang bisa memulai, ya. Punya keberanian memulai ya, sebuah kebaikan, maka dia akan diberikan hadiah, yaitu selalu bisa memberikan suasana yang produktif dan penuh berkah. Melahirkan sosok-sosok yang tegar dan tangguh. Ya, itu untuk digambarkan kepada kita bahwa butuh keberanian. Seorang Nabi Ibrahim, seorang ibu yang harus kemudian bertanggung jawab pada rumah dan anak-anaknya. Butuh keberanian seorang bapak memimpin keluarganya, ya, untuk tidak terpalingkan, tidak berbelok-belok kepada kemaksiatan, tidak kemudian terjerat dalam berbagai hal ya, yang merusak ya pertanggungjawabannya ya. Itu butuh keberanian untuk memutuskan ya bahwa dia harus tetap maju dalam keadaan yang sesulit apapun, maju terus melangkah ya, sehingga akan menghasilkan bagian-bagian yang produktif. Maka kalau dalam pembahasan pionir ya, itu ada yang dikatakan jadilah kamu walaupun satu sempurna. Orang bisa melihat bagaimana dia hidup, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia berbuat kebaikan dalam segala keadaan, bagaimana dia tetap merasa bahwa kebaikan-kebaikan yang ada, kebaikan-kebaikan yang memang telah diturunkan lewat risalah, itu harus tetap dijaga dan ditumbuh kembangkan. Nah, sehingga walaupun satu sempurna,
orang bisa melihat dan mendapatkan banyak inspirasi dari segala bidang. Walaupun bergantung, tapi mempengaruhi warna dan suasana. Ibu-ibu rahimakumullah, hidup itu tidak semua orang jadi pimpinan. Hidup itu tidak semua orang ditempatkan pada posisi-posisi yang menentukan. Bahwa hidup masing-masing orang akan mendapatkan posisi, akan mendapatkan garis, ya, akan mendapatkan bagian, ya, yang telah ditetapkan oleh Rabb. Tetapi itu tidak kemudian menafikan, menjadikan kita lemah, menjadikan kita kecil, menjadikan kita kecewa. Pionir, ya, walaupun satu, ya, dia sempurna. Walaupun posisinya bergantung, tetapi dia selalu bisa mempengaruhi warna dan suasana. Kalau dalam bahasa yang yang puitis, gitu ya, bahwa setiap orang itu dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya, ya, apapun ujiannya, tugasnya tetap bagaimana dia itu menegakkan, ya, dan mengembangkan kepribadiannya, bagaimana dia terus mencari cara, ya, untuk bisa menebarkan ide-ide kebaikan sebagai perpanjangan rahmatan lil alamin, ya, dan bagaimana dia punya waktu, punya bagian untuk kemudian menegakkan itu semua untuk generasi berikutnya. Maka terus lakukan, teruslah mengalir sampai kemudian Allah memberikan arus. Semua yang hanya sekedar melihat pun dia akan terbawa arus kebaikan, arus produktivitas, arus rahmat yang melingkupi orang yang terus berjalan dan mengalir dengan segala amal-amalnya, ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, maka kita akan berbicara tentang bagaimana membangun keberanian pionir, ya. Karena itu hal yang kecil saja, menjadi pionir, ya, menjadi hal yang harus menjadi pendahulu bagi seorang guru, bagi seorang ibu, bagi seorang anak, bagi teman-temannya semua. Kalau kemudian itu difahami, maka orang akan fastabiqul khairat, tidak sekedar kemudian berjalan berlomba untuk mewujudkan suasana yang benar-benar akan membangun, ya, membangun kepribadian, membangun lingkungan, ya. Ya, maka saya ambil pembahasan bagaimana membangun keberanian menjadi pionir. Yang pertama, berani mengakui kesalahan dan kekurangan, ya. Itu penting karena kita adalah manusia. Kita itu makhluk, bukan al-khaliq. Jadi setiap orang itu pasti punya salah. Dan Allah al-khaliq, pencipta kita, itu selalu kemudian menyempurnakan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dengan ujian-ujian, agar manusia itu punya kesempatan untuk berderap, ya. Keberanian untuk mengakui kesalahan itu ternyata tidak gampang, ya. Sampai pepatah mengatakan, kalau ada orang yang mampu mengakui kesalahannya, maka dia punya peluang untuk mendapatkan jalan-jalan kesempurnaan. Kalau orang tidak mengakui, bahkan tidak mengetahui salahnya, maka dia pun akan tersesat semakin jauh. Dan kemudian pembersihannya pun akan semakin berat, ya, semakin berat mengakui kesalahan, ya. Seperti halnya ketika Nabi Nuh itu memohon-mohon kepada Allah. Menurut perhitungan Nabi Nuh secara manusiawi, ya, dia sudah berusaha melakukan banyak hal yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Maka kemudian dia berusaha memohon untuk pengampunan anak dan istrinya, ya, yang ternyata memang tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Maka Allah pun kemudian menurunkan
Ya, perintah. Wahai Nuh, sesungguhnya Allah lah yang berkehendak. Allah lah yang memiliki ya segala perintah. Ya. Wahai Nuh, anakmu itu tidak menjadi keluargamu yang kemudian mengikuti kepada kebenaran. Maka Allah pun akan menurunkan ketetapan atasnya. Ya. Sehingga Nabi Nuh diminta untuk menerima ya ketetapan itu. Maka Nabi Nuh pun langsung mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang banyak hal terjadi kesalahan dan ketidaktahuan. Ya Allah, sesungguhnya ya Nabi Nuh memberitahukan, menyampaikan kepada Allah, sesungguhnya engkau lah yang punya hak. Maka ditekannya, dia punya keberanian menekan perasaannya karena memang manusia itu pada dasarnya sangat tidak mengetahui ya apa-apa yang bahkan diharapkannya. Ya. Nah, itu sebuah contoh bagaimana Nabi Nuh itu langsung ya, Nabi Nuh langsung menyadari kesalahannya, kemudian mengganti doanya, menyerahkan ya kepada Allah. Ya. Demikian juga Nabi Ayub yang beberapa hal yang kenapa kemudian Nabi Ayub diuji ya karena beberapa hal yang termasuk kesalahan yang menurut Allah ya harus kemudian dihapuskan dengan ujian sambil untuk memperkuat ketahanan dan keberanian Nabi Ayub untuk menahan diri dari berbagai hal ya yang kemudian akan dilalui ya. Berani mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, berani menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul ya. Karena secara sunatullah setiap kesalahan pasti akan dihapus dengan ujian ya. Sehingga kesiapan untuk menghadapi ujian-ujian yang ada itu butuh keberanian jiwa kita bahwa kita memang salah dan kemudian Allah lah yang punya hak ya untuk kemudian membersihkan. Maka kita berusaha menguatkan jiwa kita, membersihkan ananiyah ego kita ya sehingga kemudian kita berani menerima perbaikan-perbaikan. Dan itu memang hal-hal yang akan selalu muncul dan kita bersyukur ketika Allah kemudian menguji kita. Dulu saya sampaikan ketika ada seorang anak itu ada kurang baktinya atau ada kesalahan yang menurut Allah itu cukup berat kepada orang tua, maka dia akan dibersihkan ya, diuji dengan pernikahannya kepada suaminya ya, kepada mertuanya. Kenapa? Karena bagian kesalahan anak kepada orang tua itu adalah bagian yang sangat penting yang akan mengurangi nilai. Maka jangan heran ketika dalam pernikahan itu ya Allah memberikan janji atau memberikan bentuk bagian pernikahan itu adalah bagian yang yang indah ya. Allah janjikan sakanah ya, mawadah warohmah. Sakanah itu dengan nikah yang benar, maka ada beberapa hal yang akan menjadi sebab gejolak, sebab kesalahan itu mampu diredam. Mawadah ya, itu memang tidak semua orang mendapatkan bagian mawadah. Mawadah itu cinta ya, cinta. Tidak semua orang mendapatkan bagian mawadah. Ada orang yang ya memang tidak memahami betul tentang cinta, atau ada orang yang tidak romantis, atau ada sebab-sebab tertentu ya yang sekedar pokoknya hidup tuh yang penting apa yang harus saya lakukan. Tapi itu bukan hal yang berbahaya. Maka sudah saya sampaikan ketika ada seorang bertanya, saya itu sebenarnya di dalam hati saya itu saya rasakan tidak ada perasaan cinta kepada suami. Namun saya selalu berdoa kepada Allah agar itu tidak ditampakkan dalam bentuk lisan, dalam bentuk amal, dalam bentuk apapun ya, sehingga itu tidak akan membuat masalah ya. Saya berharap ya kesabaran saya dalam menerima
jalan kehidupan ini menjadikan bagian tabungan yang kelak saya dimudahkan di akhirat dan sampai kepada surga. Ya. Kemudian Allah gantikan mawadah itu menjadi rahmah. Rahmah. Sebuah perasaan yang selalu kepengen berbuat baik. Walaupun disakiti. Karena dia sangat tahu, dia punya keberanian untuk merubah cara berpikirnya. Bahwa hidup itu adalah bagian yang Allah sediakan untuk membangun kehidupan yang akan datang. Maka dulu saya ceritakan, ada seorang anak yang kemudian lulus pesantren, ya, lulus aliyah, dinikahkan. Ibunya kepengen dia mendapatkan rahmat, berkah yang besar sehingga memberikan surga. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Pilihan ibunya salah. Sebulan kemudian baru kelihatan bahwa suaminya itu penjudi, main perempuan, ya. Kemudian ini istrinya disuruh bekerja dan setoran pada suaminya. Itu sebuah hal yang sangat dramatis sekali. Tapi faktanya itu terjadi. Maka anak yang sudah dibekali dan ternyata dia berani mengakui bahwa ya tadi kesalahan ketika memilih, ya, mungkin ya enggak tahu ya gimana memilihnya kemudian kesalahan, tapi dia kepengen mempunyai sebuah kekuatan, keberanian untuk memperbaiki itu. Maka dia sampaikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kemudian oleh Allah dihapus dengan hal-hal yang berat itu, dia pikir, bukankah aku itu meminta surga, dan surga itu memang dilingkupi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang mengakui mungkin ini, ya, kadang-kadang tidak sekedar kesalahan dari anak itu. Mungkin ada beberapa kesalahan dari orang tua yang kemudian dititipkan anak itu untuk diperbaiki. Maka dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku terima. Ya, dia siap menghadapi kesulitan yang muncul. Ya Allah, aku terima ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, mudahkanlah aku, lapangkanlah aku, kuatkanlah aku. Ya. Nah, sehingga ketika itu sudah selesai, walaupun dia masih menghadapi ujian yang panjang, tetapi sudah diselesaikan. Dia sudah mengambil keberanian untuk menghadapi, karena dia tahu bahwa Allah itu Maha Suci, tidak salah, tidak keliru, tidak mendolimi. Semua yang diberikan pasti akan menjadi bagian, ya, bagian yang rahasia besar dalam kehidupan dia, kehidupan orang tuanya. Nah, maka itu yang disebut orang punya keberanian membersihkan jiwa, menjaga keikhlasan terhadap ujian yang sangat tidak dia bayangkan, ujian yang sangat dramatis, ya. Dia punya keberanian untuk itu, ya. Maka tadi taruhlah tidak membayangkan, tidak mungkin mendapatkan cinta, dia sudah sampaikan kepada Allah, kemudian diganti keberanian yang besar itu dengan rahmah yang besar. Ketika anaknya, ya, anaknya 1, 2, 3, 4, 5, orang mengatakan, kok mau-maunya, ya, dia punya anak, orang suaminya aja nggak bertanggung jawab, gitu ya. Apa katanya? Bahwa hidup itu hanya sebentar, dan saya butuh penyempurnaan amal-amal saya. Saya berharap anak-anak saya pun bisa menyempurnakannya. Maka ketika anaknya bertanya ibu itu kan enggak cerai aja, wong semuanya ibu yang melakukan ibu, bahkan yang bergantung itu bapak. Maka ibu mengatakan, ibu itu kalau ngelihat bapakmu itu rasanya melas, ya. Kasihan bapakmu itu. Bapakmu itu akan mendapatkan bagian ujian yang berat dalam hidupnya, ya. Sehingga kemudian menjadi bagian yang perlu dibantu, ya, perlu dibantu. Kalau ibu bicara dengan bapakmu, maka bapakmu akan marah, sehingga akan bertambah dosa-dosanya dan menambah dosa-dosa ibu. Maka yang bisa ibu lakukan untuk memberikan bagian itu hanya berdoa. Ibu tidak pernah lelah berdoa. Kalau nanti sampai ibu meninggal, bapakmu itu belum tobat, tolong engkau lanjutkan doa ibu. Kalau kemudian bapak bertobat karena doamu, kamu akan mendapatkan bagian berkah dunia dan akhirat. Nah, itu rahmah.
rahmah. Sedemikian rupa orang tidak bisa mikir, kok iso ya kayak gitu tuh, wegah-wegah man. Tidak, bagi dia itu adalah bagian dorongan yang besar. Semua yang namanya rahmah itu dia kepengen berbuat baik pada siapa saja, sekecil apapun itu, ya, agar dengan itu ya dia tetap bisa memberikan kebaikan walaupun disakiti sedemikian rupa. Mawadahnya sudah dicabut karena dia memang tidak menjadi bagian itu. Jadi tidak perlu menangis-nangis kok seolah-olah kalau cinta kita sudah tidak ada, untuk apa kita hidup? Hidup itu bukan untuk cinta. Hidup itu adalah bagaimana kita menunjukkan keberanian kita untuk menerima ya ujian-ujian dan merubah semua kehidupan kita menjadi lebih baik dengan ujian itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya berani terus ya melakukan proses kebaikan ya. Berani terus menjalani ya, menjalani proses perbaikan, karena proses perbaikan itu memang lama ya, lama. Kadang-kadang dulu saya sampaikan ada seorang yang seorang ibu ya, anaknya 3, 2 perempuan, terlihat dia solehah, pinter, baik dengan orang tua, baik dengan orang lain, punya banyak kebaikan. Kemudian mereka menikah, mendapatkan suami yang baik, tinggal anaknya ya yang belum mentas 1, laki-laki, yang diharapkan karena dia laki-laki ternyata kena narkoba. Maka perbaikannya itu kemudian lama ya. Bayangkan seorang ibu yang kemudian kakak-kakaknya sudah tidak ada, dia terus setiap hari tidak berhenti dia itu kemudian berzikir kepada Allah, meminta maaf kepada Allah terhadap kesalahan cara didik atau kesalahan apa, pokoknya ada yang salah. Dia bilang sama anaknya, ibu dimaafi ya nak ya. Nah kemudian dia terus minta ampun pada Allah dan berjalan lama. Bahkan perjalanan perbaikan terhadap anaknya itu sampai ibunya meninggal. Baru kemudian Allah mentaufikkan. Kalau dalam bahasa manusia, mesake ya mbok biar anaknya itu tobat dulu kemudian ibunya meninggal tenang, tapi tidak dibuat begitu oleh Allah. Apakah kemudian amalnya sia-sia? Tidak, tentu saja tidak. Karena memang manusia itu tidak berhak atas hasil. Tidak berhak menentukan hasil. Ya, tidak berhak menentukan hasil. Untuk itulah maka orang yang terus menjalani sebuah proses itu dianggap oleh Allah orang yang kuat jiwanya. Karena hidup adalah sebuah proses. Ya, banyak sekali ya orang yang menginginkan ya, semua orang itu kan suka menikmati hasil, tapi tidak semua ya tahan terhadap proses. Ya. Ada orang yang suka bersih, tidak suka bersih-bersih, itu ya tidak masuk akal, tidak mungkin ya, tidak mungkin akan sampai. Ya. Seperti halnya orang yang beramal dan dia tidak mengalir, ya dia tidak akan mendapatkan arus, ya, tidak akan mendapatkan bagian yang besar, ya, karena memang itu sunatullah yang jadi begitu. Kemudian kita pahami jalur proses inilah keberanian diuji untuk menghasilkan kesabaran. Tidak ada proses yang sebentar. Maka setan pun membuat upaya, membuat opini, membuat banyak contoh yang diberikan. Bahwa misalnya jadi orang itu tidak perlu pinter. Ya. Tapi harus kelihatan pinter. Ya. Bahkan ada orang yang kemudian kepingin berbuat baik yang banyak. Tapi kemudian dia merasa tidak banyak rezeki, akhirnya dia nyopet, dia nyuri, dia ngerampok. Begitu dia kemudian mengatakan, kalau toh aku melakukan ini, ya itu beda dengan yang lain. Karena setiap nyopet, setiap ngerampok hasilnya dipotong zakat, dizakati. Ya, nah sehingga hal semacam itu tentu saja tidak akan sampai, ya tidak akan sampai membangun sebuah kepribadian yang lebih bagus dengan ujian, gitu ya. Jadi itu tadi bahwa proses itu akan lama, terus menerus. Karena ternyata yang dituju adalah kesabaran, karakter sabar.
Nah, ketika Allah kemudian menemukan orang-orang yang sabar, maka Allah pun akan memberikan bagian pahala tanpa batas. Ya, yang namanya tanpa batas itu sering orang mengatakan, ya orang kok enggak punya capek, ya punya lah. Tapi kemudian Allah memberikan bagian yang besar ya, sehingga kemudian seolah-olah dia bisa melakukan banyak hal. Kamu itu orang kok enggak pernah kecewa, enggak pernah sedih, ya pernah lah, ya pernah. Tapi kekuatan untuk menahan dan mengalihkan menjadi sesuatu yang kemudian dilapangkan, disyukuri, dan kemudian dia tetap bisa berseri, itu punya kecepatan yang sangat kuat. Kenapa? Ya karena latihan yang banyak, karena ujian-ujian yang diberikan itu dihadapi dengan baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya berani menerima apa yang ditakdirkan menjadi hasil. Nah, ini juga menjadi bagian ujian yang lebih tinggi. Kalau kesabarannya itu tidak terbentuk, ya, maka orang itu kepengen berproses agar menginginkan hasil yang lebih banyak. Hasil yang diharapkan, saya itu sekarang sudah sangat jauh dari dulu. Tetapi orang tidak tahu, orang tidak mengerti bahwa saya sudah melakukan banyak hal. Nah itu. Ketika kemudian kita masih ada orang mengatakan kurang bagus, ya menyindir, kemudian memfitnah, ya itu adalah bagian-bagian sebenarnya Allah kepengen menguatkan, membersihkan, mengevaluasi ya sikap kesabaran kita terhadap sebuah proses ujian. Dan itu memang lama, ya itu memang lama. Kalau menghiasinya itu sebentar. Maka dulu saya sampaikan, saya itu bicara sama orang yang ngecat rumah. Pak, ngecat berapa lama? Dia bilang ngecatnya itu sebentar Bu, membersihkannya itu yang lama. Ya, diamplas semua satu-satu agar catnya itu melekat. Ya, membersihkannya yang lama. Nah manusia itu suka berorientasi pada hasil. Sementara kenapa hasilnya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan? Karena Allah itu sangat tahu apa yang kita lakukan, sangat tahu bahwa sesungguhnya kita itu memang sudah matang atau belum dan lain sebagainya. Sehingga satu-satunya yang kemudian bisa menjadikan kita tuh terus bisa berjuang, terus bisa siaga, itu ketika kita berani menerima apa yang ditakdirkan kepada kita. Ya. Itu yang disebutkan keberanian yang mengokohkan tawakal. Oh, ini sudah sampai puncak. Karena dikatakan waman tawakal Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semuanya. Cukupkan semuanya. Dan ketika Allah cukupkan, maka kita tinggal bagaimana terus mendapatkan bagian keberanian untuk terus melangkah maju dengan semua kebaikan dan kemudian siap untuk menghilangkan, membersihkan ya hal-hal yang mengotori langkah-langkah kita. Ibu-ibu rahmatullah, yang terakhir kita akan bicarakan tentang menyalakan keberanian. Menyalakan keberanian itu yang pertama menghidupkan keimanan. Agar jiwa itu selalu siap untuk berjuang. Kenapa? Karena memang sunnatullahnya Allah akan menurunkan ujian terus. Karena manusia itu tidak akan pernah siaga. Dan kemudian tidak merubah cara pandang kalau kemudian ujian itu tidak dihadirkan. Ya. Sehingga ketika ujian itu datang, ya maka kita itu diharapkan bisa meletakkannya dulu. Kemudian kita palingkan arah kita kepada Allah. Ya, diletakkan dulu, tidak usah diberikan, dipalingkan arah pada Allah. Yang pertama berzikir, mengingat Allah. Lewat ibadah, lewat membaca Quran, lewat wirid, lewat doa. Kemudian berbuat baik. Berbuat baik, ya, bermuamalah, berbuat baik itu yang pertama perbaiki apa yang kita lakukan kepada keluarga. Kemudian kepada kerabat, kemudian kepada tetangga. Seolah-olah tidak berhubungan, tapi begitu sunatullahnya. Kemudian kita berusaha untuk ikut bergabung, berlatih, menegakkan risalah. Menegakkan risalah itu mengajarkan bagaimana orang beribadah, mendirikan majelis, menghidupkan majelis, ya, memberikan nasihat-nasihat, ya, mengingatkan manusia kepada kepada Allah dan lain sebagainya.
Sehingga kemudian kebiasaan yang seperti itu kemudian akan Allah berikan kepada kita bagian-bagian hidayah, bagian-bagian furqan ya. Kita akan cepat ya menangkap dan kemudian punya kekuatan ya, punya ilmu dan pengalaman ya untuk merubah masalah itu menjadi hikmah. Kalau kemudian kita diuji, kemudian yang menimbulkan adalah emosi, kita sedih, kita nangis ya, kemudian menjadikan tidak bisa berpikir, semua hal hilang, itu namanya arah pemikirannya kepada dunia. Kita tersinggung ya, kita merasa direndahkan ya, kita merasa tidak akan takut kepada masa depan karena tidak punya apa-apa, itu arah pada dunia. Nah, untuk itu hanya keimananlah yang kemudian akan menjadikan kita siap berjuang. Rasul itu bayangkan sahabat itu di medan perang, kita belum pernah merasakan di medan perang. Ya. Tetapi ketika kemudian dia katakan apa yang sebenarnya kita akan cari, kata Rasul surga, kamu akan abadi di sana. Diterangkan tentang surga, maka sahabat itu kemudian berpamitan kepada Rasul. Aku akan pergi kemana? Ke surga. Ya. Dan dia memberikan seluruh kekuatannya. Ya, di dalam peperangan itu. Nah, kemudian yang kedua, mendorong jiwa untuk menerima ujian sebagai tantangan, bukan beban. Ujian itu tantangan. Untuk kita apa? Berlatih. Untuk kita berlatih terus menerus. Ya. Melatih semua hal yang kita miliki. Ya. Kalau kita menganggap sebagai sebuah beban, seolah-olah itu adalah hal yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ketahuilah. Ketika Allah itu memuji, itu karena Allah akan menambahkan sesuatu kepadamu. Ya. Tidak ada ujian yang diberikan tanpa kemudian Allah akan menambahkan kepada kita berbagai hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kemudian yang terakhir, melatih kecerdasan, fikir dan fisik ya. Untuk terus berlatih mencari cara menjadi pribadi yang tegar, tangguh dan terpercaya. Ya. Jadi hidup itu latihan. Bahwa ujian seperti hanya kita belajar dalam pendidikan. Ujian itu adalah bagian yang penting. Kita setiap hari sekolah, kita setiap hari mengerjakan tugas, kita setiap hari membaca, itu dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi ujian. Ujianlah yang kemudian akan meningkatkan derajat kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ya berbagai hal yang akan menjadikan sebab. Dengan itu kita pun akan mendapatkan berbagai hal yang menguntungkan fid dunya wal akhirah. Untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, kita adalah bagian yang penting ya dalam proses kehidupan ini. Kita harus memahami ya bahwa kita mencari upaya bagaimana kita bisa berani yang akan menimbulkan sebuah kekuatan yang besar dalam keluarga itu untuk berani berkata benar, berani menegakkan kebenaran dan kemudian berani ya membela ya terhadap semua hal yang dihadapkan kepada kita. Nah, mudah-mudahan semua hal yang kita fahami dalam proses kehidupan itu benar-benar akan menjadi nyaman bagi kita. Sampai Allah sampaikan orang itu tidak sekedar bagaimana dia berjuang. Dia harus berlomba. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Dan marilah kita bersama meningkatkan keberanian kita untuk menghadapi kemaksiatan, untuk menghadapi berbagai hal ya yang kemudian melemahkan jiwa kita. Nah, ibu-ibu, mudah-mudahan itu menjadi bagian yang perlu kita renungkan dan kemudian akan menjadi kekuatan yang besar ya dalam perjalanan kehidupan kita, juga keluarga kita, masyarakat kita, terutama masyarakat dan negara kita Indonesia. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidailah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajrun katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rizqna ya rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.